Terima kasih Ibu narasumber. Saya Ika dari BKPK Bu, dari Sekretariat BKPK. Yang saya mau tanyakan, tadi, paparan Ibu terkait yang, perpindahan antar jabatan Bu, yang mana tadi ada SE Menpan ya Bu, yang nomor 3 ya, tahun 2002 yang menyebutkan bahwa, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional itu, eee selain jenjang ahli pertama itu dapat, dipertimbangkan, bagi PNS yang memiliki pangkat golongan lebih tinggi dari jenjang ahli pertama itu, dimungkinkan dengan salah satunya ada persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi. Yang mau saya tanyakan ini, untuk persetujuan kebutuhan, ditetapkan oleh siapa, Bu? Apakah, harus, ada dari, apa, dari kepala unit kerja atau, mungkin atau dari Menpan begitu. Jadi ini yang saya tanyakan, persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi itu ditetapkan oleh siapa? Karena di kami banyak ya Bu yang pangkat golongannya lebih tinggi gitu. Kalau memang memungkinkan, teman-teman bisa, langsung sesuai dengan jenjang, pangkat golongannya begitu. Yang kedua terkait IUKOM Bu, IUKOM kan kami kemarin sudah, pertama kali untuk, daftar melalui IUKOM gitu. Jadi, pengalaman teman-teman, dari aplikasi yang, ada gitu Bu, ada beberapa kendala Bu, pertama di aplikasi tersebut, untuk pilihan unit kerja di kami itu tidak lengkap gitu. Jadi hanya ada, Pusjak, SKK, SDK gitu. Pusjak yang lain tidak ada, sekretariat badan juga tidak ada. Kemudian juga opsi-opsi Jafung yang saat ini diduduki gitu Bu, misalnya yang bersangkutan, dari Prahum gitu Bu untuk mau alih ke Adminkes. Nah itu tidak ada opsi, Jafungnya gitu. Jadi itu yang agak kesulitan, untuk, di aplikasi gitu. Dan, yang ketiga di EUKOM itu apakah, ada jadwal-jadwal, untuk tiap tahapan alurnya, Bu? Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa ini alur dari, mendaftar, kemudian dari, Praukom gitu. Apakah, ini, sudah ada di, aplikasi begitu? Karena kebetulan kan, kami yang sebagai penyelenggara kepegawaiannya tidak bisa ya Bu, tidak mendapatkan akun untuk, bisa mengakses, EUKOM tersebut. Jadi hanya peserta gitu ya Bu. Mungkin itu Bu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Penanya selanjutnya, silakan Bapak boleh disebutkan nama dan instansi. Ya, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin namanya Puku Dwi Nugroho dari Biro Kepegawaian Kemendagri. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penjelasan Ibu tadi tentang formasi. Kami dari Kemendagri sudah mendapatkan hasil verifikasi formasi dari Renput Ibu. Nah, sekarang dalam tahap penyampaian ke Kemenkes. Nah, namun setelah ternyata ada beberapa JF kesehatan belum tertampung atau mungkin belum sempat diusulkan pada waktu proses Renbud kemarin. Nah, ini apakah ada atau kapan waktunya bisa diperkenankan untuk menambahkan kembali Bu untuk formasinya. Sementara ini kan masih berproses dari ke Menpan namun belum turun penetapannya Bu. Terus yang kedua, kawan-kawan yang tempo hari sudah ikut uji kom kan sudah mendapatkan sertifikat. Namun kadaluarsanya hanya 2 tahun, Bu. Nah, ini kan formasi belum turun. Apakah berkenan dari Kemenkes itu dapat diberikan semacam kompensasi untuk nanti sampai deadline waktunya itu tidak perlu uji kom ulang, tapi cukup dengan perpanjangan
sertifikat uji kom tersebut, Ibu. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Satu orang lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dewi, Bu Yulita, saya Santi dari Kemendes. Izin bertanya, untuk JFK yang terkena hukdis, apakah setelah selesai hukdis bisa diangkat kembali melalui pengaktifan kembali atau harus melalui uji kompetensi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada contoh kasus, ada JFK dengan jabatan dokter umum mengambil residensi. Jadi melakukan tubel ya. Waktu sebelum tubel itu dia dokter umum. Setelah residensi 5 tahun, beliau itu profesinya spesialis. Itu bagaimana ya pengangkatannya? Apakah harus ukom? Karena kan berbeda ya jabatan sebelum tubel dengan sesudah tubel. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada 3 orang penanya, Bu, izin merangkum. Dari Bu Ika BKPK, tadi ada 4 pertanyaan terkait persetujuan kebutuhan untuk perpindahan itu ditandatangani oleh siapa. Kemudian untuk aplikasi EUCOM ada beberapa kendala seperti pilihan unit kerja yang belum lengkap dan opsi pilihan JF yang saat ini diduduki juga belum lengkap. Kemudian pertanyaan terakhir itu apakah ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan UKOM dan bisa dilihat di mana seperti itu. Kemudian penanya kedua dengan Pak Kukuh dari Kemendagri. Jadi hasil reference bootnya sudah keluar, formasinya sudah diusulkan ke Kemenpan, namun belum turun. Apakah bisa menambahkan kembali Bu untuk formasinya? Dan yang kedua untuk sertifikat UKOM yang berlaku 2 tahun karena formasinya belum turun, apakah ada kompensasi perpanjangan tanpa harus mengikuti uji kompetensi ulang? Penanya terakhir dengan Bu Santi dari Kemendes. Kalau JFK yang terkena hukdis itu apakah bisa diangkat kembali melalui mekanisme pengaktifan kembali atau harus UKOM terlebih dahulu? Dan pertanyaan kedua ada JF dokter umum mengikuti tubel, setelah tubel profesinya menjadi spesialis untuk pengangkatan ke dalam jafungnya seperti apa, Bu? Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin untuk yang pertama Ibu Ika, untuk persetujuan kebutuhan ini karena kita sudah berdasarkan satu instansi ya Bu, berarti melihat yang ada di OSDM. Jadi diambil dari OSDM, kita sudah tidak lagi per unit kerja, tadi sudah disampaikan di awal, sudah per instansi, berarti per KL, berarti di bawah Kementerian Kesehatan, bisa dicek usulan atau rekomendasi kebutuhan itu di OSDM Kemenkes. Dan terima kasih untuk sudah mencoba menggunakan aplikasi EUCOM. Memang karena ini masih dalam proses pengembangan juga Bu Ika, untuk saat ini untuk kendala terkait dengan unit kerja yang belum lengkap, mohon dapat disampaikan karena kami sudah mencoba melayangkan untuk penambahan unit kerja ataupun instansi atau unit-unit kerja lainnya yang terbarukan atau berubah nomenklaturnya segera diusulkan ke kami ke Direktorat Pembinaan Pengawasan. Jadi nanti ada semula menjadi ya Bu Ika. Termasuk juga nanti di sana adalah opsi-opsi jabatan fungsional yang ada. Jadi sebelumnya tidak ada, jadi ada penambahan jabatan fungsional apa yang ada di BKPK tersebut. Nanti akan kami masukkan ke dalam aplikasi untuk pilihan. Jadi sementara ini mungkin di campur jadi satu dulu di sekretariat ya Bu, karena memang adanya di sana. Kemudian yang terakhir terkait dengan jadwal, tadi kami tidak sampaikan jadwal-jadwalnya karena ini kan nanti akan digunakan oleh seluruh instansi, tidak hanya Kementerian Kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa menetapkan sendiri kalau memang sudah dinyatakan sebagai instansi penyelenggara yang terakreditasi untuk uji kompetensi, maka penetapan jadwal tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara. Tapi kalau Kementerian Kesehatan, kami akan menyampaikan surat edaran kaitan di jadwal pengumuman pelaksanaan uji kompetensi itu ada jadwal tahapannya di dalam surat edaran tersebut. Jadi nanti dari kepegawaian bisa mengikuti jadwal tersebut karena ini sifatnya umum Bu Ika. Dari sana mungkin sudah terjawab ya Bu
nanti untuk koordinasi dengan OSDM, pastinya OSDM juga akan mengambil dari usulan masing-masing unit kerja dulu ya Bu, per eselon 1. Nah itu untuk gabungannya yang sudah terrekomendasi per instansi. Untuk Pak Kukuh dari Kemendagri Pak, kebetulan saat ini masih dalam proses ya Pak untuk penyusunan formasi dan penetapan formasi. Bapak bisa berkoordinasi nanti dengan Direktorat Perencanaan Pak untuk bisa dibukakan kembali aplikasi Renbutnya. Namun sudah dipastikan Pak kebutuhan apa saja yang harus diubah karena nanti berita acaranya pun akan berubah, otomatis nanti penetapan rekomendasinya pun akan kami ubah kalau memang penetapan rekomendasinya belum kami terbitkan karena masih dalam proses verifikasi di Direktorat Perencanaan misalnya. Kalau nanti bisa berhubungan dengan tim kami untuk bisa mendapatkan kontak person agar aplikasi Renbutnya bisa dibuka kembali. Dan kebetulan saat ini kami juga sedang melakukan DES dengan BKPSDM seluruh Indonesia kaitan dengan penghitungan kembali formasi sebelum ditetapkan. Jadi Pak Kuku bisa mungkin di sana karena pasti akan ada perubahan-perubahan. Dan untuk kaitan tadi, apakah ada perpanjangan untuk masa berlaku sertifikat uji kompetensi? Untuk sampai saat ini, karena kami acuannya masih pada Permenpan, Pak, masih tetap berlaku 2 tahun. Jadi apabila sudah habis masa berlakunya, ikut uji kompetensi lagi. Kami belum membuat keputusan atau regulasi yang kaitannya bisa melakukan perpanjangan atas hasil sertifikat uji kompetensi. Karena di Permenpannya masih bunyi seperti itu Pak. Kalau sudah selesai tetap mengikuti uji kompetensi kembali. Baik untuk Ibu Santi dari Kemendes terkait dengan Hukdis yang disampaikan kepada seorang JFK. Hukdisnya ini kaitannya sebagai PNS-nya atau sebagai JFK-nya. Nah ini tetap harus mengikuti uji kompetensi untuk pengangkatan kembali. Setelah diaktifkan, dia ikut uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya. Kalau beliau misalnya baru pengangkatan kembali, jadi boleh langsung tanpa uji kompetensi. Tapi kalau dia sudah menduduki, nah berarti dia harus uji kompetensi. Kemudian kaitan dengan perpindahan, tadi dia mengikuti kualifikasi pendidikan ya Bu. Tadinya dokter umum, kemudian dokter spesialis. Ini tergantung disesuaikan dengan mekanismenya. Apakah akan promosi atau tadi perpindahan secara vertikal atau perpindahan secara diagonal. Dan satu lagi dipastikan formasinya dulu. Untuk kualifikasinya kan tetap JF-nya kan tetap dokter. Mau itu dokter spesialis atau dokter umum kan tetap JF-nya adalah dokter. Hanya tadi mekanismenya mau ke promosi karena dia dari dokter mendapat rekomendasi untuk promosi vertikal. Posisinya tadi jenjangnya muda misalnya, mudi utama. Tapi harus dilihat lagi kembali ke formasi dan kebutuhan di organisasi untuk jenjang dan pangkat yang akan diduduki JF tersebut. Demikian Bu Santi. Baik, ya. Jadi kalau mekanisme pengangkatan kembali, Bu tidak perlu UKOM, silakan langsung diangkat ke JF dan jenjang yang lama. Tapi kalau misalnya mau ada perubahan jenjang ya, misalnya sudah pernah naik pangkat selama diberhentikan, berarti kan bisa ke jenjang yang lebih tinggi, itu melalui perpindahan harus UKOM terlebih dahulu. Pak Kuku dan Bu Santi sudah jelas? Baik. Ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan yang hadir luring? Ya, silakan 2 orang. Ya, Pak Tantan boleh. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dewi, saya ingin mengusulkan ya Bu Dewi ya, terkait pelaksanaan UKOM nih Bu Dewi. Jadi selama ini terkait pelaksanaan UKOM itu kan pendaftaran itu kan mandiri ya Bu ya. Jadi masing-masing pemangku jabatan itu melaksanakan pendaftaran secara mandiri. Bisa nggak ya kami unit utama itu diberikan akun untuk memonitoring pelaksanaan hukum tersebut gitu loh. Karena
Selama ini kami sebagai unit utama kalau ada masalah aja terkait UKOM itu kami baru tahu gitu loh Bu. Kalau misalnya berapa yang ikut kami tidak tahu Bu, terus lulus proses SAP di mana juga kami tidak tahu. Tahu-tahu kami keluar sertifikat UKOM-nya aja. Itu pun kalau misalnya apa namanya ada tembusan ke kami. Seperti itu Bu. Mungkin itu aja dari kami Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Tantan. Satu lagi. Ya. Izin Bu, saya Yuriko dari LAN RI. Ada 2 pertanyaan saya yang terkait. Yang pertama masalah UKOM. Kebetulan kami nakes di kami kemarin baru mengikuti UKOM dan memang sertifikat itu sudah keluar. Tapi di dalam sertifikat itu ada permasalahan Bu, misalkan harusnya ada satu dokter kami, dia jenjangnya naik ke ahli muda tapi yang tercetak itu ahli pertama. Terus yang kedua, di sertifikat itu kan berlakunya sampai tahun 2026 tapi dalam kurun 3 tahun. Nah itu permasalahannya, permasalahan cetak itu apakah nanti bermasalah apakah tidak? Terus yang kedua, ada satu perawat kami, dia itu, sekarang penyelia, tapi penyelia itu baru di September 2023 Bu. Dia kemarin UKOM untuk naik ke ahli muda, kebetulan dia sudah 3C dan sudah nurse. Nah, butuh waktu berapa lama Bu untuk dia, bisa naik jenjang ke ke ahli muda tersebut? Kebetulan dia kan baru penyelia tuh tahun kemarin tuh Bu. Terima kasih. Baik, ada 2 penanya Bu, izin dengan Pak Tantan dari Farmalkes. Jadi mengusulkan kalau bisa unit utama diberikan akun di e-Ukom untuk memantau usulan peserta UKOM yang dari unit utama. Kemudian ada Bu Yuriko dari LAN RI terkait dengan adanya permasalahan salah cetak Serkom ya Bu ya. Kemudian yang kedua ada perawat penyelia, berarti kategori keterampilan ya Bu, September 2023 mau berpindah ke kategori keahlian ahli muda. Berapa lama bisa berpindah? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Tantan. Sebenarnya Pak di dalam surat edaran kami harus ada surat usulan yang ditandatangani oleh SES unit eselon 1-nya. Jadi yang bersangkutan dari masing-masing adum ya, kalau berarti di eselon 2 berikutnya itu kan adum harus mengajukan dulu ke SES. Nanti diorganisir oleh SES Dijen mengajukan usulan calon peserta uji kompetensi ke kami. Itu yang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kami akan bicarakan apakah pengelola jabatan fungsional di sekretariat masing-masing unit eselon 1 dapat diberikan rekomendasi dari unit eselon 1 masing-masing. Nanti kami tambahkan bisa jadi atau nanti kami sampaikan usulannya. Terima kasih masukannya Pak Tantan. Ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Yuriko dari LAN RI, terima kasih Bu sudah hadir. Terkait dengan permasalahan tadi kesalahan dalam penerbitan sertifikat, nanti bisa diusulkan Bu ke kami untuk kami perbaiki dan mungkin nanti dari sistemnya juga kami akan cek kembali untuk tahun masa berlakunya termasuk juga dengan terbitnya jenjang pangkatnya tadi yang harusnya muda jadi pertama. Nanti diajukan saja Bu melalui surat untuk kami cek kembali. Dan kami mohon izin penerbitannya dari mana ya Bu? Ikut penyelenggaraannya di mana ya Bu? Kemarin kita ngikutin online dari Kabupaten Pinrang Bu. Oh nanti mengajukannya melalui Pinrang kembali Bu? Berarti Ya. nanti kita, Nanti kami ditembuskan untuk kami lakukan evaluasi dan pantau ke Pinrangnya sekaitan dengan hal tersebut. Jadi Ibu bersurat kembali ke Pinrang untuk dilakukan revisi, tapi tetap ditembuskan suratnya kepada kami di Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Oke. Itu ya Bu Yuriko. Dan untuk tenaga kesehatan jenis perawat yang baru saja
tahun 2023 ya Bu, September kemarin sudah meningkatkan kualifikasi pendidikannya dan baru menduduki jabatannya untuk bisa berpindah ke kategori yang lain karena sesudah meningkatkan kualifikasi pendidikannya, maka perlu butuh waktu 1 tahun dulu Bu untuk menduduki jenjang tersebut sampai nanti diperoleh kegiatan atau tugas-tugasnya untuk jenjang perpindahannya tersebut. Ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya di luring. Kemudian kita lanjutkan sesi diskusi untuk peserta yang hadir secara daring. Silakan dapat raise hand terlebih dahulu untuk peserta daring yang akan bertanya. Ada Bapak Ibu yang daring? Baik, ada Bu Eli dari BPAFK Jakarta. Kami persilakan Bu Eli. Selamat siang Ibu, selamat siang Mbak Yulita. Sebentar, izin Bu. Pertanyaan, Suaranya belum masuk. ya, Sebentar. udah bisa, udah terdengar Mbak Yulita? Sebentar, Halo? boleh dibantu? Ya, apakah terdengar Mbak Yulita? Di sound system kami belum Bu, tunggu sebentar ya Bu, izin. Sudah? Dicoba lagi Bu? Sudah terdengar suara saya Mbak Yulita? Belum. Halo? Dari laptop Ibu. Baik, nggak apa-apa, silakan Bu. Sudah terdengar ya Bu? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, sudah terdengar ya Bu? Pertanyaannya sih mungkin masih pertanyaan yang sering kami sampaikan Mbak Yulita terkait dengan UKOM untuk perpindahan jabatan dari JP Fisikawan ke JP Fisikawan dari jabatan pelaksana fisikawan ke jabatan fungsional fisikawan medis. Karena waktu itu kan ada surat dari Dirjen Nakes yang terkait dengan pemberitahuan pelaksanaan UKOM JFK. Di situ juga ada, tapi jadwalnya hanya untuk jabatan untuk kenaikan jenjang saja, tapi untuk pengangkatan dari jabatan pelaksananya belum terakomodir, begitu Mbak Yulita, mohon arahannya. Baik, terima kasih Bu Eli. Ada lagi Bapak Ibu yang hadir secara daring? Jika tidak ada, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Eli. Memang untuk periode saat ini yang kami selenggarakan untuk uji kompetensi untuk perubahan dari jabatan pelaksana fisikawan, berarti pelaksana ya Bu Eli ya, pelaksana fisikawan Iya Bu, medis iya dari Bu. jabatan fungsional fisikawan medis untuk yang periode ini kami tidak menyelenggarakan. Tapi sebenarnya kalau ada di tempat lain yang menyelenggarakan uji kompetensi dari pelaksana menjadi CF, Ibu bisa bergabung ke sana. Nanti kami akan pertimbangkan Bu untuk periode berikutnya kalau memang kami akan menyelenggarakan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional karena saat ini kami memang baru fokus pada perpindahan dan juga kenaikan jenjang. Demikian ya Bu Eli. Terima kasih Bu, karena memang mohon arahan juga Bu, jadwalnya dipercepat karena beberapa yang untuk di Jabodetabek untuk rumah sakit vertikal yang kita punya yang sering menyelenggarakan UKOM itu juga belum pernah Bu menyelenggarakan UKOM untuk yang dari JP ke jabatan fungsional. Oke. Ibu bisa bersurat ke kami Bu untuk kami memperkuat menjadi ada alasan untuk menyelenggarakan uji kompetensi dari jabatan pelaksana ke Ya. jabatan fungsional. Kami Nanti tunggu kami surat. bersurat berarti. Ya, siap Bu, siap. Baik, terima kasih Bu Eli. Penanya selanjutnya ada Bu Maria dari BPAFK Surakarta. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Izin Ibu menanyakan terkait perpindahan antar jabatan dari JFU ke JF untuk yang selain ahli pertama. Bagaimanakah alur prosesnya terkait dengan persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi? Apakah kebutuhan tersebut langsung ditetapkan oleh Menpan atau berdasarkan usulan dari Satker ke unit pembina cabang kesehatan atau dari Satker ke Biro OSDM secara langsung? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Martia. Sekalian Ibu satu lagi Ibu ya. Dengan Ibu Prastianingsih, silakan Bu. Terima kasih Mbak Yulita. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Selamat siang Ibu. Saya Eti dari Kementerian Pemuda dan Perempuan. Mohon info terkait UKOM perpindahan jabatan dari dari pelaksana ke JF Kesehatan. Di kami ada teman yang sudah lulus program studi psikologi profesi yang bersangkutan melakukan mengajukan UKOM ke JF psikolog klinis pertama ya, bersangkutan masih golongan 3B. Itu ditujukan ke siapa ya Mbak, dan syarat-syaratnya bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi ada dua penanya Bu, izin tadi dengan Bu Martia dari BPAFK Surakarta terkait penetapan kebutuhan uji kompetensi perpindahan yang selain ke ahli pertama, dan dari Ibu Prastianingsih dari Kemen PPA untuk usulan UKOM perpindahan dari JFU ke JF psikolog klinis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alita. Selamat pagi Bu Martia. Terkait dengan kebutuhan, karena BFAK ini kan adalah UPT ya Bu. UPT dari BPAFK itu kan UPT dari Dirjen Yankes ya Bu. Dirjen Farmakes Ibu. Farmalkes, dari Farmalkes. Berarti untuk usulan maupun kebutuhannya tadi seperti Pak Tantan sampaikan bisa berkoordinasi dengan Setdijen. Jadi dengan OSDM Setdijen untuk mengetahui kebutuhan dan formasi akan JF yang ada di unit kerja Ibu masing-masing. Jadi apakah di AFK Surakarta, Jakarta, dan sebagainya. Ini koordinasi kebutuhannya dengan Setdijen yang tadi disampaikan. Jadi Pak Tantan juga sebenarnya tadi sudah disampaikan perlu mengetahui UPT-UPT yang mengajukan usulan uji kompetensi. Sehingga untuk mengetahui kebutuhannya silakan berkoordinasi dengan OSDM unit eselon 1 masing-masing. Dan tentunya tadi usulan pengajuan uji kompetensi baik itu JFU ke JF, perpindahan dan promosi serta kenaikan pangkat itu harus ada surat usulan yang diterbitkan oleh Setdijen atau oleh OSDM masing-masing unit eselon 1. Termasuk nanti akan diverifikasi apakah yang akan dituju kompetensi memang tersedia kebutuhannya, peta jabatannya, ataupun formasinya yang sudah diterbitkan. Seperti itu ya Bu Martia. Dan selanjutnya Izin, untuk Bu. Bu Prasetyaningsih Izin, atau Bu. Bu. Izin, mohon maaf. Ya. Yang kami maksud tadi terkait dengan surat edaran Menpan yang nomor B/3/MSM 0201 tahun 2024 yang terkait perpindahan Japung dan uji kompetensi Bu. Petanya sudah ada di Satker kami, namun untuk ke jenjang muda, namun persetujuan kebutuhan yang sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi untuk yang ke jenjang di atasnya pertama gitu Ibu. Usulannya apakah bisa langsung ke biro atau ke Ditwas atau ke mana, ke Setdijen dulu gitu Ibu, mohon arahannya. Ya, Bu, selama petanya ada, itu usulannya tetap ke unit eselon 1. Kalau tidak ada, berarti Ibu harus membentuk peta baru yang usulannya juga harus melalui OSDM. Karena itu yang menjadi kepanjangan tangan semua UPT yang ada di bawahnya, yang nanti secara utuh akan diusulkan ke OSDM atau Biro OSDM untuk nantinya ada penerbitan secara instansi. Jadi per
Kemenkes. Di dalam per Kemenkes itu nanti munculnya per eselon 1, tidak lagi per BPAFK Surakarta. Jadi Ibu tetap berkoordinasi dengan OSDM di eselon 1-nya, berarti dengan kepegawaian atau OSDM di Farmalkes ya Bu ya. Mau itu yang sama dengan seperti apa yang dituangkan di dalam SM Menpan tersebut per 24 Januari 2024. Sudah per instansi. Begitu ya Bu Martia? Di sini Bu, kemarin kami sudah koordinasi dengan Biro OSDM yang dimaksud peta dengan formasi kebutuhan untuk yang Menpan ini, persetujuan ini infonya berbeda Ibu, gimana ya? Jadi bukan peta yang saat ini ditetapkan oleh internal Kemenkes, namun persetujuan formasi untuk selain jenjang pertama gitu. Iya Bu, tetap penyampaiannya itu melalui OSDM yang ada di eselon 1 jenjangnya. Nanti akan diusulkan oleh unit eselon 1-nya, OSDM eselon 1, petanya termasuk jenjangnya disampaikan ke OSDM Sekjen. OSDM Sekjen nanti akan berkoordinasi dengan kami di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Tentunya pasti setelah dimasukkan atau dihitung melalui aplikasi Renbud oleh OSDM Sekjen. Nanti terbit berita acara dari kami akan memverifikasi berita acara yang diajukan oleh Sekjen dari OSDM, Biro OSDM untuk nantinya disampaikan oleh Biro OSDM kembali ke Menpan sebagai penetapan formasi. Jenjang apapun Bu, seperti itu Bu. Oh ya baik Ibu, terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Iya. Jadi koordinasi dengan OSDM unit eselon 1-nya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Baik. Mungkin beranjak berikutnya ke Ibu Eti ya dari Kemen PPA. Untuk Ya, Bu. UKOM pindah ya, perpindahan dari pelaksana ke JFK untuk psikologi klinis, Ibu bisa mengajukan surat saja kepada kami terkait dengan usulan untuk perpindahan jabatan tersebut. Namun dipastikan sudah ada penetapan formasi untuk jenjang yang akan diduduki oleh pejabat fungsional tersebut ya Bu. Baik, Bu. Ya. Izin Bu, pengirimannya lewat email atau ada form pengiriman suratnya itu pengajuannya? Apakah pengajuannya lewat email atau harus hard copy ke surat apa? Suratnya itu Bu, izin. Iya, kalau sudah ada Sri Kandi Bu, mungkin di PPA sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi untuk persuratan, Oh, nanti bisa iya ada Bu. melalui Sri. Ya, Oh. Cukup itu ya Bu, mengajukan UKOM tidak perlu menyelampirkan persyaratan lain atau surat saja menyebutkan nama dan atau pastinya ada nama lampirannya, dan ada lampirannya. nanti akan ada proses verifikasi untuk kami sampaikan tahap berikutnya Bu, untuk pengiriman dokumen dan sebagainya. Yang Oh, penting iya. Ibu menyampaikan usulan dan dipastikan ada formasi di tempat tersebut untuk diduduki oleh yang bersangkutan. Oh, baik Bu, terima kasih. Baik. Baik Bu Dewi, izin melanjutkan untuk pertanyaan yang ada di chatroom Bu. Yang pertama, saya kurang tahu nih, Ibu mungkin ya, Ibu Rona dari Hatpen. Izin untuk usulan JF baru yang belum terdata jabatannya di Renput, apakah bisa diusulkan sehubungan dengan pengusulan formasi peta jabatan sedang dalam proses pengusulan? Mungkin izin bisa langsung Ya. dijawab saja Bu ya. Terima kasih Ibu Rona. Usulan JF baru yang belum terdata jabatannya, ini maksudnya JF baru apa ya Bu? Karena kalau di Renbud itu semua 30 jenis JF-nya sudah tersedia, tinggal Ibu menyampaikan jumlahnya, pastinya ditetapkan sesuai dengan peta jabatan dan juga
analisa beban kerjanya. Sehingga nanti pengusulan formasi dan perhitungannya dipastikan sudah akan bisa masuk ke dalam Redbook. Terkait dengan mungkin sudah diterbitkan sebelumnya ada berita acara, kemudian tadi seperti dari Kemendagri ada usulan baru lagi yang belum terhitung. Nanti Ibu bisa melakukan revisi kaitan dengan Renbud tersebut. Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman tim pengelola aplikasi Renbud. Jadi bisa langsung ditambahkan sesuai dengan formasi yang saat ini sedang diproses ya Bu, karena memang saat ini sedang berlangsung pertemuan seluruh BKPSDM dengan kami Kemenkes yang untuk perhitungan jabatan fungsional bidang kesehatan dengan juga Menpan dan BKN. Silahkan Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Winda dari BKK Jogja. BKK itu Balai Kekarantinaan Kesehatan ya sepertinya ya Bu ya. Terkait pelanggaran UKOM di Dinkes, apakah sudah ada aturan dari Binwas terkait biaya untuk UKOM-nya? Jika belum, mohon ada penyeragaman terkait biaya yang dibebankan kepada peserta UKOM. Sejauh info UKOM ada dari beberapa Dinkes ada yang 1,2 juta Bu, ada yang 1,4 juta dan ini dirasa cukup memberatkan. Mohon arahannya Bu. Baik, sebenarnya Bapak Ibu ini kami sampaikan juga di forum, kalau mengikuti peraturan kami, pelaksanaan uji kompetensi tidak berbayar. Pelaksanaan uji kompetensi ditanggungjawabkan pada penyelenggara. Jadi siapapun yang akan ikut uji kompetensi ke instansi penyelenggara lain harusnya tidak berbayar. Memang tidak berbayar. Kami sudah mengeluarkan peraturan Permenkes tidak berbayar. Yang menjadi tanggung jawab pembayaran adalah di instansi penyelenggara. Apakah nanti untuk memberikan honor penguji dan sebagainya. Karena kan sekarang masih bersifat portofolio dan juga di instansi masing-masing masih berbasis daring. Nah, itu seperti yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi tidak berbayar, yang melakukan tanggung jawab pembayaran terhadap pengeluaran dan biaya yang dilaksanakan selama penyelenggaraan uji kompetensi adalah tanggung jawab penyelenggara uji kompetensi itu sendiri. Demikian Bu. Itu memang kami sedang melakukan evaluasi dan juga pemantauan terhadap instansi-instansi penyelenggara uji kompetensi yang memungut biaya pembayaran. Seperti itu ya Bu. Baik, pertanyaan terakhir Bu dari Basarnas. Untuk perhitungan JF dokter gigi dan perawat, apakah bisa dibuka kembali? Soalnya selama ini sudah ditutup. Maksudnya melalui aplikasi Renbud-nya Bu. Iya, baik. Itu yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu di KL, karena sekarang memang sedang proses verifikasi. Silahkan berkoordinasi dengan teman-teman pengelola aplikasi Renbud di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, yang tentunya nanti akan berujung juga ke kami pada saat akan menerbitkan rekomendasi usulan formasi tersebut. Jadi bisa berhubungan, nanti kalau ada nanti ada tim kami yang akan memberikan kontak apakah bisa dibuka, namun tetap disampaikan justifikasi maksud dan tujuan untuk dibukakannya kembali aplikasi Renbud untuk yang Bapak Ibu maksudkan. Terima kasih. Baik. Sebelum ditutup, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu. Boleh dibantu panitia untuk mic-nya? Oh, sudah ada. Ya, silakan Bu. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Mayang Puspita Devi dari Kementerian Perdagangan. Izin menanyakan beberapa. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan terkait usulan formasi untuk di Kementerian Perdagangan itu, tenaga kesehatan semuanya ditolak. Mohon arahannya untuk pendataan nakes tersebut sebaiknya dilakukan melalui SISDMK atau bagaimana untuk mekanismenya. Yang kedua, di unit kami terdapat pegawai jabatan sebelumnya itu 4. Lalu
pegawai tersebut saat ini sedang melakukan pendidikan profesi bidan. Ini jabatannya berbeda ya Bu. Jadi jabatan yang saat ini perawat, tapi melanjutkan studinya kebidanan, profesi bidan. Nah, pegawai tersebut jenjang terakhirnya itu dipangkat 2D. Nah, untuk mekanisme perpindahan JF tersebut bagaimana? Lalu untuk uji kompetensinya beliau harus mengikuti JF bidan atau bagaimana? Sekian, terima kasih Ibu. Baik, ada 2 pertanyaan Bu izin tadi dari Kemendak. Usulan formasi Kemendak tenaga kesehatannya ditolak Bu, mohon arahannya untuk selanjutnya bagaimana. Dan ada pegawai dari Kemendak yang jabatan sebelumnya ini perawat, namun saat ini mengikuti pendidikan profesi bidan. Nah nanti untuk ke JF-nya gitu ya Bu ya, bagaimana? Dan apakah ke bidan atau ke perawat, namun pangkat terakhirnya masih 2D Bu izin. Silakan. Baik, terima kasih Bu Maya. Izin bertanya dulu Bu Maya, untuk yang ditolak ini sudah dari Menpan atau dari Renbudnya Bu ditolak? Sepertinya dari Renbudnya Bu. Oke. Dan izin bertanya juga, apakah teman-teman tenaga kesehatan maupun tenaga medis di Kemendak sudah terdaftar di SISDMK? Sudah. Termasuk UNOR-nya, maksudnya instansi kliniknya kah atau pusat layanan yang ada di Kemendak sudah terdaftar di unit SISDMK? Sudah. Oh baik, nanti kami cek kembali Bu, karena memang kalau sudah semuanya terdaftar, nakes nametnya sudah terdaftar di SISDMK, kemudian juga instansi atau unit pelayanan kesehatannya juga sudah terdaftar, sudah punya unit kerjanya, nanti kami cek kembali alasan ditolaknya. Atau karena jenjangnya Bu, bisa jadi peta jabatan Ibu belum menggambarkan jenjang yang akan diduduki. Nanti dicek kembali peta jabatan dan juga analisa beban kerjanya. Jangan sampai di peta jabatan Ibu sampai batasnya misalnya pertama. Tapi ternyata yang diusulkan di dalam Renbudnya itu mudah. Tentunya kan belum ada di formasinya Bu. Nah itu nanti Ibu dicek kembali. Kalau memang ada perubahan hal seperti itu nanti tinggal berkoordinasi. Mumpung sekarang lagi proses verifikasi Bu dengan BKN dan Menpan, untuk bisa kami juga proses segera formasinya. Jadi kan tahapannya nanti ada verifikasi dari Renbud dulu, dari teman-teman Direktorat Perencanaan, baru nanti di-upload kembali berita acara hasil verifikasi tersebut ke aplikasi Renbud. Nanti kami coba verifikasi ulang lagi dan bisa menerbitkan dari formasinya tersebut. Nanti dicek kembali dulu ya Bu, kaitan dengan formasi tertolaknya seperti itu. Jangan sampai yang Ibu usulkan tidak ada di peta jabatannya, otomatis akan ditolak. Kemudian untuk bidan, waktu menduduki jabatan berarti dia masih statusnya D3 ya Bu? Iya, betul. D3 perawat. Jadi sebelumnya yang bersangkutan itu pendidikan terakhirnya SPK Bu, tapi beliau itu melanjutkan D3 dan D4-nya itu bidan. Oh. Nah, saat ini beliau melanjutkan ke profesi bidan. Baik, berarti pada saat bekerja di Kemendak posisi beliau dari SMK keperawatan. Iya, betul. Sekarang melanjutkan jenjang kualifikasi pendidikannya, tidak ngambil bidan lagi, tidak ambil perawat tapi ambil profesi bidan sampai profesi bidan. Tentunya, ya kan? Iya. Ya, Iya, jadi betul. D3 bidan sampai profesi bidan yang sekarang sedang diampu. Otomatis nanti beliau akan ikut uji kompetensinya dengan profesi barunya bidan, Bu. Dan pengalaman kerja saya tanya, dia pengalamannya mengerjakan kebidanannya atau keperawatannya nih? Dua-duanya Bu saat ini, karena kan status hanya kan masih di perawat. Saat ini karena beliau sedang melanjutkan tahun Tapi kemarin nanti sih. Ibu pelayanan di Kemendaknya itu ada klinik kebidanannya atau gimana? Bidanannya ada Bu. Oh ada, tapi Ada. sudah melakukan pelayanan kebidanan selama beliau melakukan pelayanan?
Ibu ada klinik kebidanan di Kemendak? Maksudnya bukan klinik kebidanan, tapi melayani, kita melakukan pelayanan bidan juga, Bu. Contohnya Bu boleh? Untuk ibu-ibu hamil di lingkungan Kementerian Iya, Perdagangan di gitu? iya, Ada misalkan pelayanan? ibu Ada hamil, SPOG-nya dong Bu? Atau tidak ada. ini baru satu-satunya calon bidan berarti Bu? Atau sudah ada bidan yang lainnya di sana? Belum ada. Tapi adanya bidan honorer, bukan bidan ASN. Adanya bidan honorer, Iya, yang ini ASN. iya betul. Jadi saat ini karena butuh bidan yang ASN, maka dianjurkan untuk pendidikannya ambil kebidanan, gitu ya Bu? Sebenarnya karena melanjutkan studinya dia aja sih, Bu. Jadi, karena Tapi sudah melakukan pelayanan kebidanan dan ada pelayanan kebidanan di klinik iya, Kemendaknya. sudah, Bu. Dan analisa beban kerja serta formasinya peta jabatannya ada Bu untuk Ada. bidan. Oh itu Bidan ahli pertama. bidan ahli pertama. Iya, Oke. bidan ahli pertama. Jadi dengan pangkatnya ini bisa Bu. Jadi nanti beliau oh 2D Bu, masih 2D. Iya, masih 2D. Jadi, saya mau masih. menanyakan apakah dia nantinya untuk KP dulu atau bagaimana? Seperti Ya, itu. jadi gini Bu, karena profesi awalnya waktu diangkat dia masih sebagai perawat, terus sekarang kualifikasi jenjang pendidikannya sedang ditempuh ini ambilnya kebidanan, tentunya nanti hasil uji kompetensi nakes ya Bu, belum uji kompetensi jabatan fungsionalnya akan terbit sertifikat dan juga STR yang bersangkutan harus menjadi STR bidan Bu. Iya, Bukan lagi STR perawat. perawat. Ya, karena nanti STR-nya dia berubah bidan, otomatis nanti jabatan fungsionalnya pun menjadi seorang bidan dan dipastikan dalam peta jabatannya dan formasinya ada untuk jabatan fungsional bidan di layanan Ibu. Nanti kalau memang sudah ada, itu kan dengan dia jadi profesi otomatis sudah bukan ke keterampilan lagi. Dia harus ke keahlian. Nanti dia naik pangkat dulu Bu, dari 2D ke 3A 3A. dulu Bu. Ya, baru dia bisa diangkat menjadi jenjang pertama di keahlian. Oh iya. Setelah nanti selesai pendidikan. Sekarang tahun keberapa Bu pendidikannya? Baru masuk sih Bu di bulan Maret, Oh, tapi nanti, di September terinfo sama yang bersangkutan dia akan lulus. Karena kan melanjutkan itu kan tidak lama profesi bidan, seperti itu. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi dipastikan peta jabatannya dan formasinya. Kemudian yang bersangkutan sudah STR-nya berubah menjadi STR Bidan. bidan. Kemudian naik pangkat dulu 1 kali jadi 3A dari 2D ke 3A. Baru nanti ikut UKOM yang sesuai dengan pangkat golongan sebagai JF bidannya Bu. Baik, ya. Terima kasih Bu. Baik, sudah jelas ya Bu. Pak Taufik, silakan Pak. Mau menambahkan ya Pak ya? Silakan. Terima kasih Ini Pak Taufik mau menambahkan. Masternya Ini Japung Master juga nih Japung dari Kemenkes. dari OSDM Kemenkes Bapak Ibu. Iya, izin Ibu tadi dari Kemendak ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari kasus tadi justru ada permasalahan Bu. Karena apa? Yang bersangkutan itu perawat, tapi masih SPK ya. Ya, sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan seharusnya yang bersangkutan diberhentikan per Oktober 2020. Karena kan di Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu tenaga kesehatan minimal berpendidikan D3. Nah, nanti silakan dicarikan solusinya dan sepengetahuan kami karena yang bersangkutan masih SPK itu nanti tidak bisa proses kenaikan JF mahir di BKN. Karena masih SPK dan pendidikan D3 bidan pun kan itu tidak sesuai ya. Seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba dicarikan solusinya apakah yang bersangkutan sebaiknya diberhentikan saja. Kemudian nanti naik pangkatnya bisa dengan jabatan pelaksana entah melalui ujian dinas ke-3A atau nanti penyesuaian ijazah. Seperti itu. Karena kalau yang bersangkutan masih SPK, sepengetahuan kami sudah tidak bisa. Karena STR-nya pun sudah tidak terbit seharusnya. Karena kan STR untuk perawat pun harusnya D3. Mungkin itu. Nanti mungkin solusinya ya salah satunya itu mungkin yang bersangkutan diberhentikan dulu ke jabatan pelaksana, kemudian naik ke 3A-nya bisa melalui ujian dinas atau melalui penyesuaian ijazah. Mungkin itu.
Iya, karena memang tidak bisa pencantuman gelar minimal harus sesuai dengan pendidikan 3A-nya. Untuk pencantuman gelar D3 itu harus yang bersangkutan menduduki dulu 3A. Padahal dulu sebelum tahun 2022 itu yang bersangkutan bisa mencantumkan pada saat di golongan 2D dan di 1 tahun terakhir. Artinya ketika pangkatnya sudah 3 tahun itu bisa langsung dicantumkan D3-nya. Pada saat itu bisa, tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi ya solusinya kalau tidak melalui ujian dinas pada saat yang bersangkutan jabatan pelaksana atau pencantuman penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang profesi langsung. Iya. Mungkin seperti itu. Ya. Baik. Tapi diberhentikan dulu ya Pak, dijadikan Sebaiknya DFO dulu ya. iya sebaiknya karena untuk pendidikan SPK sudah tidak bisa untuk tenaga kesehatan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin satu lagi terakhir jika ada yang ingin didiskusikan. Ya, silakan Ibu. Izin penanya terakhir ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun dari Kementerian Pertanian. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan surat rekomendasi pemberian persetujuan untuk Jafung JFK untuk ikut uji kompetensi. Jadi kan kalau untuk mencari tempat lokasi UKOM-nya itu kan kalau JFK dari rata-rata ya ikutnya kan berarti kan usulan apa namanya mencari sendiri ya mandiri. Nah kalau untuk tanda tangan itu dilakukan oleh siapa? Karena selama ini kemarin saya sempat karena mungkin sedikit terburu-buru karena terkait dengan jadwal. Jadi sempat yang tanda tangan itu dari PJ kliniknya. Jadi artinya penanggung jawab kliniknya, jadi bukan atasan langsung. Mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Langsung saya jawab. Untuk rekomendasi memang seharusnya dari kepegawaian dalam hal ini yang membawahi klinik. Nanti ke depannya seperti itu ya Bu, untuk rekomendasi-rekomendasi karena nanti kaitannya dengan kenapa kami minta harus bagian kepegawaian atau OSDM yang menangani kepegawaian supaya terinformasi ada tidak peta jabatannya, ada tidak formasi yang bersangkutan kalau nanti setelah lulus uji kompetensi menduduki jabatan tersebut. Khawatirnya nanti tadi seperti teman-teman yang lain begitu ikut uji kompetensi, peta jabatannya belum atau formasinya belum disahkan, belum ada, sayang 2 tahun itu akan tersia-sia. Jadi kenapa harus dikoordinir atau dikoordinasikan oleh bagian kepegawaian secara langsung untuk memastikan dahulu yang bersangkutan itu ada tidak peta jabatannya, ada tidak formasinya setelah nanti pasca ikut uji kompetensi. Seperti itu Bu. Jadi kedepannya tetap harus dari bagian kepegawaian. Izin Bu, terkait dengan apa namanya surat yang tanda tangan itu dari yang bersangkutan memang sudah konfirmasi ke unit penyelenggaranya. Jadi artinya dibolehkan. Nah memang itu saya juga menimbulkan kekhawatiran, khawatir nanti tidak diakui. Nah itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena ini tadi terkait dengan legalitas ya, arti pengakuan, apakah dari setiap unit penyelenggara UKOM itu katakan sudah terakreditasi iya dengan mereka katakan terpantau gitu kan oleh dari Kemenkesnya. Jadi artinya kan terkait kalau memang sudah di-assess ya oleh unit penyelenggara, artinya data si peserta UKOM itu kan artinya sudah katakan terkoneksi dengan Kemenkes. Mohon arahannya. Iya, pasti terkoneksi karena dengan adanya EUKOM sekarang mereka semua harus mendaftarkan diri secara masif atau sendiri melalui EUKOM. Nanti kami akan verifikasi dari aplikasi EUKOM tersebut pada saat berita acara yang bersangkutan dicantumkan oleh penyelenggara.
Di sana juga kami akan mengecek ada tidaknya formasi yang tersedia untuk hal tersebut. Jadi kami unit utama tetap bisa memantau Bu untuk hal-hal tersebut. Dengan adanya UKOM sekarang kami bisa memantau teman-teman yang ikut uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara di luar instansinya sendiri. Seperti itu Bu. Jadi tetap harus ada koordinasi rekomendasi yang diterbitkan dari bagian kepegawaian atau OSDM masing-masing instansinya. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Yuyun dari Kementerian Pertanian. Sepertinya demikian ya Bu untuk sesi diskusi atau tanya jawab pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua dari Kementerian Kesehatan, UPT Kementerian Kesehatan, Kementerian Lembaga, baik yang hadir secara luring maupun daring. Kami selaku penyelenggara, mohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan sebagai informasi akan dilakukan sosialisasi batch selanjutnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry bahwa ada batch 2 itu untuk pemerintah daerah wilayah barat di esok hari. Kemudian batch 3 untuk pemerintah daerah wilayah tengah di tanggal 20 Mei. Dan batch 3 untuk pemerintah daerah wilayah timur untuk di tanggal 21 Mei 2024. Jadi adalah merupakan rangkaian keseluruhan kegiatan untuk sosialisasi surat edaran Dirjanakes nomor 527 tahun 2024 ini. Izin Bu Dewi sebelum ditutup mungkin bisa disampaikan closing statement. Baik, sebelum mengakhiri sosialisasi ini sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu pengguna JF di luar Kementerian Kesehatan, mohon kiranya dapat terus berkoordinasi dengan kami selaku unit pembina untuk kaitannya jenjang karir, kesejahteraan, dan termasuk juga formasi jabatan bagi teman-teman jabatan fungsional bidang kesehatan yang posisinya di luar lingkungan Kementerian Kesehatan. Karena mereka adalah teman-teman kita semua, bagian dari kami juga yang tentunya membantu dalam hal pelayanan kesehatan agar kita semua tetap terus dapat menjadi jabatan seorang pejabat fungsional yang memang memiliki mutu dan juga memiliki perjalanan karir yang akan menunjang dalam hal pemberian pelayanan kesehatan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, demikian kami akhiri. Baik, terima kasih Bu Dewi.